Shalom jemaat Tuhan, dimanapun berada. Pada saat ini kita akan kembali masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan beribadah walaupun dalam kesukaran yang ada saat ini. Kita yakin percaya bahwa pertolongan Tuhan saja yang dapat menolong kita sehingga kita dapat keluar dari semua situasi yang terjadi saat ini. Kita akan angkat satu pujian yang berkata di tengah kesukaran. Di tengah kesukaran sebanyak dosaku terbitlah pengharapan, tolongan Tuhanku. Kendati jalanku disusahkan, Yesus pedoman hidupku, beri aku menang. Selalu aku sembahyang, ya Tuhan pimpinlah di tengah kesukaran, di tengah kesukaran sebanyak dosaku terbitlah pengharapan, tolongan Tuhanku. Kendati lawanku disusahkan, Yesus pedoman hidupku, beri aku menang. Selalu aku sembahyang, ya Tuhan pimpinlah. Kendati jalanku, kendati jalanku disusahkan, Yesus pedoman hidupku, beri aku menang. Selalu aku sembahyang, ya Tuhan pimpinlah, ya Tuhan pimpinlah, ya Tuhan
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Jemaat yang siap menerima bagian dari firman Allah, mari kita siapkan hati kita. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung, kita buka hati buat Roh Allah bekerja di dalam hidup kita. Tuhan, kami hadir dalam ibadah online pada pagi ini, minggu yang kedua di bulan Mei ini Tuhan. Sekalipun hati kami sedih karena kami tidak bisa bersatu dengan jemaat yang mendengar, yang menerima bahkan ibadah online ini Tuhan. Tapi kami tahu Roh Allah mempersatukan kami. Roh Tuhan memberikan kami kekuatan. Roh Tuhan menghibur kami semuanya. Kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami, di setiap hati yang dibuka buat firman Allah. Kami percaya urapan Allah turun bagi hamba-Mu dan bagi setiap yang mendengar. Berbicaralah kepada kami dan kuduskan kami ya Tuhan. Kami siap menerima bagian yang Tuhan siapkan bagi kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Sekalipun kita berada di tempat masing-masing, saya percaya bahwa kita memiliki Roh Allah yang sama, Roh yang memberkati ibadah kita. Dan mari kita siapkan hati kita dengan pembacaan Alkitab yang terambil di dalam nas Alkitab Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Injil Matius 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Lembaga Alkitab memberikan tema Yesus berjalan di atas air. Tapi saya memberikan tema kepada saudara, Yesus memperhatikan hidup kita semuanya. Kita akan memulai, kita membaca bersama-sama. Kalau saudara ada Alkitab, memegang Alkitabnya. Kalau tidak, dengarkan baik-baik. Ayatnya yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayatnya yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun ke perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu itu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, jikalau kita melihat dari pembacaan kita hari ini, kita melihat hidup ini tidak selamanya mulus dalam perjalanan. Hidup ini ada perjuangan. Perjuangan demi perjuangan. Itu pun dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus.
Saya akan mulai membahasnya. Ayat yang ke-22 berkata, sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, jikalau kita melihat ayat 22 ini, kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke dalam perahu dan lebih dahulu berjalan, lebih dahulu mendayung, lebih dahulu menghidupkan mesin dalam perahu itu? Karena saat itu kita lihat Yesus menyuruh mereka, maksud Tuhan Yesus supaya mereka bisa bekerja, atau supaya mereka bisa mencari ikan, atau mereka bisa menyeberang. Jadi berjuang, ini adalah perjuangan hidup. Ayat 22 ini berkata perjuangan hidup. Dan sekarang ini kita melihat situasi yang ada di tengah-tengah kita. Banyak orang mulai mengeluh, banyak orang mulai merintih, banyak orang mulai susah. Tapi saya mau katakan, hidup ini adalah sebuah perjuangan, dan perjuangan itu jangan pernah berhenti. Ayat 23 berkata, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini adalah satu pengajaran yang dahsyat dari Tuhan. Ketika semua orang sudah berjalan dan pergi mendahului dia, apa yang dilakukan Yesus? Saat itu Yesus berada di tengah-tengah dunia dalam keadaan 100% manusia. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, Yesus mengajarkan kepada kita sekalian, Yesus mengajarkan kepada seluruh jemaat. Ya, di ayat yang ke-23 ini, Yesus pergi sendirian naik ke atas bukit berdoa. Alkitab berkata itu. Jemaat Tuhan yang kekasih, hidup ini gak bisa berjuang tanpa berdoa. Hidup ini gak bisa berjalan sendirian tanpa doa. Alkitab mengajarkan Yesus aja Tuhan 100%. Ketika dia sebagai manusia 100%, ia naik ke atas bukit, dan di sana dia bergumul secara manusianya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada kekuatan manusia yang manusia itu bisa berjalan sendiri tanpa pertolongan yang datang dari Tuhan melalui doa. Berarti hidup kita jangan pernah berhenti berdoa. Makanya ada yang berkata begini, doa adalah napas hidup manusia. Kalau napas hidup berhenti, matilah kita sekalian. Nah, doa itu napas kita. Kalau kita mau perjalanan kita mengalami hal di mana Allah bekerja, di mana Allah turun tangan, satu-satunya cara berdoa. Dan di dalam doa, saya mau katakan, di sanalah kekuatan Allah yang dahsyat turun bagi kita sekalian. Dengan kekuatan doa yang ada pada kita, saya percaya kita akan melewati masa-masa yang penuh dengan kesukaran di tengah-tengah dunia ini. Bukan melalui doa lalu kita loncat, ya, tidak lagi masuk dalam kesukaran. Enggak seperti itu. Kalau lain orang alami, orang percaya juga akan mengalami hal yang sama. Sekarang contoh kita melihat kesukaran di tengah-tengah bangsa ini. Dari rakyat kecil sampai yang teratas, semua merasakannya. Ada kematian, semua merasakannya. Ada kesedihan, semua merasakannya. Bahkan sampai pemimpin yang tertinggi pun merasakannya. Turut sedih, bangsaku sedang mengalami masa yang penuh dengan kesukaran. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita nggak bisa. Orang lain hadapi kok kita enggak. Itu namanya nggak adil dalam hidup. Tuhan juga nggak adil dengan kita. Masa iya orang lain menghadapi masa yang sulit, kamu enggak? Tetapi beda. Bedanya apa? Alkitab bilang apa? Kemalangan orang benar banyak, tetapi Allah meluputkannya. Itu yang membuat kita kuat. Dan melalui doa kita mampu menghadapi semua yang harus kita hadapi. Maka anak-anak Tuhan yang berada di depan ibadah online, ya, ingat, jangan banyak ngeluh. Ayo sama-sama kita menghadapi masalah yang besar yang sedang menimpa negeri kita ini. Tetapi jangan lupa,
hatimu, rohmu tetap terpaut dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, ayat selanjutnya berkata, dan setelah banyak orang itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Hari tengah malam. Jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat di tengah-tengah kegelapan tidak ada yang bisa memberikan kekuatan selain dari roh kita bersatu dengan roh Allah. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal itu angin yang cukup besar, angin yang membuat perahu yang besar sekalipun itu bisa bergoncang, ya. Angin sakal itu bisa menterbalikkan perahu, bisa. Apalagi di tengah-tengah danau. Kebetulan saya melihat Danau Galilea, danau di mana mereka menyeberang ini, itu lebih besar dari Danau Toba, lebih besar dari Danau Sunter. Itu besar sekali, hampir sama dengan laut. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, waktu angin besar datang bukan waktu terang. Angin itu datang, Alkitab berkata, di tengah-tengah malam. Jelas semua orang yang berada dalam perahu itu mengalami ketakutan. Tidak ada dalam perahu itu orang-orang yang tidak kecil hati. Bahkan mereka sekalipun mereka adalah pakar-pakar pencari ikan atau para nelayan, mereka tahu situasi, tapi situasi perhitungan manusia bisa salah. Kita semua bisa salah nggak dalam perhitungan? Bisa salah. Dan kita lihat perhitungan mereka salah, tapi perhitungan Yesus nggak pernah salah. Di saat mereka sedang mengalami masa yang sangat mengerikan, masa tengah malam yang penuh dengan kegelapan, masa yang bikin jantung orang Jakarta bilang empot-empotan, masa yang sangat menakutkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, masa-masa yang menakutkan itu benar-benar membuat kita hilang kadang-kadang kesadaran untuk mengatasinya seperti apa. Suatu saat saya berada di lumpur yang gelap, benar-benar lumpur hidup, ya, lumpur yang gelap. Dalam lumpur itu saya nggak bisa lihat siapa-siapa. Saya bukan mimpi, tapi ini realita yang saya hadapi. Saya nggak bisa lihat siapa-siapa. Di belakang saya ada 2 orang, sama-sama dengan saya satu kendaraan. Saya nggak bisa lihat mereka. Mereka pun nggak bisa lihat saya. Saya sedang ngapain? Mereka nggak bisa lihat. Apa yang saya lakukan? Saya hanya berdoa, Tuhan tolong. Tuhan tolong, kalau nanti Tuhan selamatkan saya, 2 orang yang di belakang saya mati, saya punya masalah yang besar terhadap keluarga mereka. Tuhan tolong saya berdoa. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, berteriaklah 2 wanita di belakang saya, Ibu, apa kita nih yang dinamakan dunia orang mati? Kenapa kamu berkata seperti itu? Kata saya. Mereka 2 menjawab sambil menangis. Mereka menjawab, iya, di mana kita, Ibu? Aku nggak bisa lihat Ibu. Ibu ada di mana? Ya dekat kamu di sini. Tapi saya sendiri pun nggak bisa melihat mereka karena gelapnya lumpur. Jadi jangan coba-coba masuk ke dalam lumpur hidup, ya. Itu gelapnya minta ampun. Nah, secara manusia, saya takut nggak? Saya takut. Jujur, saya mulai takut. Saya hanya berdoa gini, Tuhan, kalau mungkin saya nggak bisa lewat dari lumpur ini, kalaupun saya harus mati dalam lumpur ini, Tuhan, saya minta Tuhan kuduskan saya. Itu doa saya, supaya nanti ketika Tuhan panggil saya melalui lumpur yang nggak bisa keluar itu, saya akan bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang aman, di mana Yesus ada, di sana saya ada. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, yang namanya ketakutan yang seperti itu nggak bisa dibayangkan. Nggak bisa saya bicarakan bagaimana perasaan takut dan ngerinya. Benar-benar gelap, sama seperti gelapnya Yunus berada di dalam perut ikan. Tidak bisa berbuat apa-apa selain dari hati dan suara berteriak dengan kata Yesus. Mereka berdua menangis. Kita mati ya Bu. Saya bilang ke mereka, berdoalah dengan Tuhan saya. Mereka mulai berdoa, Tuhan Yesus tolong saya
percaya, padahal mereka bukan orang percaya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, tapi Tuhan mempunyai cara. Tuhan yang berjalan di atas air itu, Tuhan yang mempunyai cara di tengah kegelapan. Tuhan turun tangan menolong murid-muridnya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa ayat selanjutnya murid-muridnya ketika melihat bahwa Yesus berjalan, mereka berkata itu hantu, karena mereka dalam kegelisahan, karena mereka nggak tahu yang datang itu siapa. Ketakutan yang amat sangat membuat mereka. Saya berharap di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran seperti ini, tidak membuat ketakutan itu mengikat jiwa kita sampai kita nggak bisa lihat kemuliaan Allah. Maka jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saya berdoa biar Roh Allah menguasai setiap saudara yang mendengar berita kesukaan dari ibadah online ini. Situasi apapun boleh kita hadapi, tapi satu hal, jiwamu biar dijaga oleh Roh Allah sendiri, sehingga saudara kuat. Kesukaran membuat engkau kuat, penyakit membuat engkau kuat. Seluruh situasi yang kita alami di bumi ini membuat engkau tetap berada di hadapan hadirat Allah dengan kekuatan yang luar biasa. Ini harapan saya melalui ibadah online ini. Lihat Yesus yang pernah berjalan memperhatikan murid-muridnya ketika gelombang besar yang menimpa mereka dalam keadaan ketakutan. Yesus itu juga yang akan bukan hanya berjalan, dia tidak akan melewati hidupmu, dia tidak akan melewati rumahmu, dia tidak akan melewati negerimu, dia akan melawat engkau, dia akan melawat usahamu, dia akan melawat rumah tanggamu, dia akan melawat hatimu, dan dia akan melawat bangsa ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah melalui firman Tuhan yang singkat ini memberkati setiap hati-hati kita sekalian. Ketika murid-muridnya terkejut, ayat selanjutnya berkata, mereka dalam keadaan yang sangat ketakutan. Tuhan dikira hantu. Itulah kebanyakan orang-orang percaya sekarang ini. Di tengah-tengah ketakutan, mereka tidak lagi ingat bahwa Tuhan akan hadir. Tapi setiap gerakan mereka mulai berpikir, waduh, aku bahaya, aku gak punya duit, aku sengsara, aku mengalami hal yang seperti ini. Jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus, firman Allah berkata, Tuhan datang. Saya lihat cinta Tuhan ini luar biasa, dahsyat banget Tuhan ini ya. Melihat murid-muridnya goncang, justru dia tidak tinggalkan. Tidak pernah Tuhan Yesus berpikir begini, biarlah mereka mati. Mereka tuh percayanya goyang terus. Kok aku dibilang hantu gitu? Tapi Tuhan gak punya pikiran yang rusak seperti itu. Bahkan Tuhan bilang, hai anak-anakku, tenanglah. Wah, ini ayat buat saya menjadi sangat tenang di dalam Tuhan. Saya berharap ayat ini juga turun kepada saudara sekalian, memberkati hidupmu. Dan ingat, tenanglah, inilah aku. Itu bahasa kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Jangan takut, aku ada di sini. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya tahu bahwa kasih Tuhan, kasih yang tidak pernah memilih siapa engkau. Dan hari ini Tuhan berkata, dalam hidupmu anakku, hadapi semuanya itu, tenanglah, aku ada di sini. Kalau Tuhan ada, gelombang itu akan menjadi tenang. Kalau Tuhan ada, dia akan berkata, hai badai, berhentilah engkau. Saudara yang kekasih, Bapak Ibu, saudara yang Tuhan berkati, firman ini buat kita hari ini ya. Untuk setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, ingat, Tuhan Yesus bilang, aku ada di tengah-tengah kamu. Tenanglah, hadapi apa yang sedang kita hadapi di negeri kita, kesulitan ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Tuhan bilang, tenang anakku, engkau akan dapat melaluinya dalam rohku, engkau dapat melaluinya dalam pimpinanku, engkau akan melewatinya dengan penuh damai sejahtera.
diberkati setiap hati yang terbuka bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebagai hamba Tuhan yang Tuhan panggil. Saya mau berdoa buat saudara sekalian yang sedang duduk menundukkan kepala, yang mau menerima berkat Allah melalui firman Tuhan ini. Tuhan Yesus melihat setiap mereka yang sedang duduk, yang sedang mengikuti ibadah online ini. Berkati firman Allah buat mereka, sehingga mereka kuat di dalam Tuhan. Karena firman-Mu lah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Firman-Mu lah terang bagi jalan mereka. Firman-Mu lah suluh bagi langkah-langkah hidup mereka. Jangan mereka melihat badai yang sedang menimpa dunia ini, terutama menimpa negeri kami, tapi biarlah mereka melihat Allah yang hadir di tengah-tengah kami, yang berkata, tenanglah anakku, dan hari ini akan turun dalam setiap hati pribadi mereka sekalian. Mereka akan tenang karena mereka tahu Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah yang berkata kepada badai berhenti, Allah yang berkata kepada murid-muridnya, tenanglah, ini aku. Dan itu akan ada pada kami sekalian, akan ada bagi seluruh jemaat yang sedang duduk berdoa. Berkati hati-hati mereka ya Tuhan, yang sudah menerima bagian dari firman Allah. Kalau mereka susah di tengah-tengah kesusahan dunia ini, hamba berdoa berikan mereka kekuatan. Kalau mereka berada dalam keadaan sakit, apapun yang sedang mereka alami, dalam nama Yesus Tuhan tolong berikan kesembuhan untuk setiap mereka. Kalau mereka sedang mengalami masalah karena goncangnya dunia ini, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Biarlah roh Allah berkata, tenanglah anakku, aku ada di sini. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka semua yang duduk menerima bahagian dari firman Allah. Berkati juga mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu-minggu ini. Jemaat GSI yang sedang mengalami ulang tahun, Tuhan berikan mereka damai sejahtera. Tuhan berikan mereka ketenangan. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, dan keluarga, langkah hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Tangan-tangan yang berkorban, persembahan apapun yang mereka berikan kepada Tuhan, baik kolektor atau perpuluhan, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini para pelayan-pelayan yang mengikuti hamba-Mu dalam ibadah online, mulai dari musik, Tuhan berikan dia kekuatan. Roh Allah mencengkram hidupnya Tuhan, sehingga hidupnya penuh untuk Tuhan. Dalam senang dan duka, dalam sedih dan susah dan gembira, biar dia tetap melayani Tuhan dari hati nurani yang paling dalam. Biarlah keluarga ini hidup penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Kami percaya perkataan Tuhan yang berkata tenanglah akan turun hari ini dalam hidup saudara kami yang bermain musik Willy dan keluarga besar. Bapa yang membawa pujian, Tuhan berkati dengan urapan yang lebih kuat dari Tuhan. Yang melayani sound system, Tuhan juga berkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang melayani untuk penampilan video ini, Tuhan Samuel, berkati dia dengan kekuatan Tuhan, berkati jalan hidupnya, apapun yang dilakukan buat pekerjaan Tuhan. Hamba percaya bahwa Tuhan tidak berhutang kepada hamba-Mu ini, tapi Tuhan akan terus berkata, tenanglah anakku, dan berkat Allah terus mengalir dalam keluarga ini. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Hamba mohon pertolongan Tuhan, agar tidak ada satu jemaat pun yang berduka, tapi mereka dengan sukacita menghadapi situasi yang saat ini sedang dihadapi oleh seluruh orang di negeri ini. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keamanan negeri kami di tengah-tengah situasi yang menyedihkan ini. Tuhan, banyak mereka melakukan kejahatan demi kejahatan. Ampuni kesalahan mereka Tuhan. Sadarkanlah kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan tidak benar, dan suatu hari kelak mereka akan menghadapi pengadilan tata Allah yang besar. Karena itu buatlah mereka menyerahkan diri untuk diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat COVID yang di negeri kami ini, singkirkanlah di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga badai ini segera berlalu, dan kami semua anak-anak negeri ini Tuhan boleh bersuka cita dan kembali seperti semula. Ekonomi berjalan dengan baik, ibadah berjalan dengan baik, kebebasan dan kemerdekaan ada pada kami. Terima kasih banyak Tuhan.
kami menyerahkan penutupan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati gereja-gereja di Indonesia, gereja GSI khususnya dimanapun mereka berada. Para hamba-hamba Tuhan, urapan Allah tetap turun kepada mereka semua, melayani dari hati nurani yang terbuka bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah hanya kepada Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi bagi saudara sekalian yang mau merasakan berkat Allah dalam hidupmu, bukalah tanganmu dan lihatlah Tuhan yang akan memberkati engkau. Terimalah berkat Tuhan yang turun bagi rumahmu, yang turun bagi keluargamu, yang turun bagi usahamu, turun di tengah-tengah keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Biar tetap setia kepada Tuhan. Terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja